Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknika Elektro. Nah, sekarang ini saya dapat servisan yaitu satu unit receiver Next Parabola dengan keluhan atau dengan kerusakan hanya lampu indikator yang warna merah berkedip-kedip ya. Kita coba dulu, kita nyalakan ya. Kita colokkan supaya kita tahu, kemudian saklarnya kita on kan dan kita lihat. Oke, terlihat hanya indikator yang warna merah saja ya, hanya indikator merah berkedip-kedip dan segmennya ini tidak menyala sama sekali. Oke. Biasanya ini adalah ada beberapa tegangan yang drop atau tegangannya yang naik turun ya biasanya ya untuk keluhan seperti ini. Oke, kita langsung bongkar saja. Oke, terlihat seperti ini untuk rangkaiannya. Untuk rangkaiannya ada dua blok, yaitu yang pertama blok power supply, kemudian blok MPEG gitu. Kalau nggak salah ini adalah blok untuk bagian pemrograman. Kemudian ini adalah blok 7 segmen ya, ini untuk penampil angka atau nomor depannya. Jadi ada 3 blok. Nah, yang pertama sebelum ke pergantian komponen, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pengecekan tegangan ya. Kita cek tegangannya satu-satu dan kita lihat di sini ada berapa tegangan. Nah, dia menggunakan terlihat dia menggunakan tiga tegangan ya, yaitu 20 volt, kemudian 15 volt dan 5 volt ya. Ada 3 tegangan. Nah, kita cek satu persatu apakah tegangannya normal ataukah tidak. Oke, sambil diperhatikan ini jarum ampermeternya. Kemudian kita sambungkan untuk arus listriknya. Sambungkan, kemudian kita cek tegangan satu persatu ya. Nah, ini untuk layar ampermeternya udah mulai buram ya. Tapi sambil diperhatikan saja. Sambil diperhatikan, saya akan mengecek tegangannya satu persatu mulai dari tegangan 5 volt, kemudian 15 volt dan juga 20 volt. Kita cek di sini. Kita nyalakan. Seperti biasa ya untuk pengecekan yang warna hitam di ground. Kita lihat aja di situ kan di data di sana nanti ada ground ya. Ground. Kita cek tegangan untuk 5 volt. Nah, di sana tegangan 5 volt hanya terukur sekitar 2 volt. Hanya terukur 2 volt dan tegangannya berdenyut. Tegangan yang lain pun juga sudah bisa dipastikan dia akan sama ya, akan berdenyut juga. Nah, tegangan 15 volt dia berdenyut ya. Oke, seharusnya akan stabil. Oke, sekarang sudah diketahui bahwa tegangan pada blok power supply atau blok asematik memang benar-benar berdenyut ya. Yang artinya ada sebuah komponen yang rusak atau yang lemah ya. Oke, sekarang saya akan langsung ponis saja. Akan saya coba langsung ponis ke bagian komponen optocoupler. Kenapa saya langsung ponis ke bagian komponen optocoupler ya? Karena memang sering ya, atau kebanyakan apabila misalkan blok power supply yang sejenis asematik seperti ini, entah itu untuk asematik speaker aktif ataupun apa saja, ataupun juga receiver ataupun juga TV juga biasanya ya, kalau tegangannya berdenyut seperti ini, tegangannya naik turun berdenyut seperti tadi, naik turun, itu biasanya kerusakan ada dua kemungkinan biasanya ya, kebanyakan antara optocoupler sama TL431 ya. Kalau enggak TL431 yaitu bisa optocoupler ya. Jadi sekarang saya langsung coba saja ganti
kedua komponen tersebut. Saya akan coba gantinya dengan komponen yang baru. Tapi terkadang juga ya, untuk tegangan berdenyut seperti itu tidak selalu PC831 yaitu optokopler sama 431 ya. Tidak selalu komponen itu saja. Bisa saja elko ataupun juga dioda. Tapi yang sering saya temui atau kebanyakan di blok power supply seperti ini, kerusakannya biasanya ada di komponen seperti ini, optokopler biasanya. Nah, biasanya kerusakannya ada di optokopler. Oh, nih 817 ya kodenya. Oke. Nah, jadi komponen di sini ada, nah ini nih, ini adalah optokopler namanya ya. Ini optokopler dan ini adalah TL431. Karena di sini sehubungan untuk TL431 yang tipe SMD saya kosong, di sini saya hanya memiliki yang tipe DIP saja nih. Tipe DIP ya, atau yang komponen besar. Kalau ini SMD, kalau ini DIP ya. Nah, ini optokopler. Saya coba langsung ganti optokoplernya. Kita langsung coba ganti optokoplernya. Nah, di sini ini ada komponen dioda, kemudian elko ya. Nah, yang saya sarankan di tutorial ini tidak selalu opto sama TL ya. Jadi apabila misalkan rekan-rekan semuanya menemui keluhan dengan keluhan sama seperti yang saya tutorialkan kali ini, yaitu misalkan dengan keluhan lampu indikator hanya kedip-kedip saja dan tegangan naik turun, misalkan sama keluhannya tapi pas sesudah diganti komponen ini optokopler dan juga TL-nya misalkan masih tetap tegangan naik turun, itu bisa rekan-rekan bisa coba ganti dioda ya. Dioda yang untuk 5 volt dan juga dioda 20 volt juga 15 volt itu bisa diganti dioda, kemudian juga elko ya. Tapi sekarang saya coba dulu ini ya PC yang 817 atau optokopler ya. Akan saya coba ganti. Mudah-mudahan ini hanya komponen optokoplernya saja. Karena biasanya ya kebanyakan saya sering jumpai dengan keluhan seperti itu tuh emang biasanya optokopler si kerusakannya. Oke. Cara mencabutnya seperti ini ya. Nah, ini yang bekasnya. Kita coba ganti dengan yang baru ya. Kita ganti dengan komponen yang baru. Nah, ini. Oke, kita coba ganti dengan komponen yang baru. Awas ya. Untuk rekan-rekan semuanya yang baru mempelajari dunia elektronik, awas jangan sampai terbalik dalam pemasangan optokopler ini. Nah, dalam pemasangan optokopler ini jangan sampai terbalik. Karena kalau misalkan terbalik ini bisa karena optokopler ini kalau misalkan terbalik atau fatal nanti bisa-bisa tegangan dia bisa over atau melonjak ya, yang bisa menyebabkan kerusakan nanti pada komponen yang lainnya. Nah, di sini ada bulatan hitam seperti ini nih. Ini ada bulatan seperti ini. Awas jangan sampai terbalik ya, bisa dilihat ya. Dan bisa diperhatikan. Awas jangan sampai terbalik. Kalau nanti pemasangan optokopler ini terbalik, dia nanti bisa-bisa tegangannya akan over. Tegangannya bisa over ya kalau terbalik. Sudah saya coba ganti, sekarang kita coba tes langsung. Coba cek ya. Nah, kita langsung sambungkan. Oke, seperti ini. Kita sambungkan. Nah, sebelum kita sambungkan langsung ke blok ini, ke blok yang satunya lagi,
kita tes dulu tegangannya apakah sudah normal ataukah belum ya. Sudah normal apa belum? Kita cek dulu. Oke, ini kita sambungkan untuk colokan listriknya. Dan kita nyalakan. Dan kita cek tegangannya satu persatu. Nah, sekarang saya akan mengecek tegangan yang 20 volt. Ntar, ini agak silau ya. Nah, sekarang dia tegangannya sudah stabil, diam ya dia tegangannya. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, ini untuk tegangan 5 volt. Kita bisa lihat. Nah, oke ya. Sekarang tegangannya dia sudah normal, tidak naik turun lagi. Oke. Sekarang langsung kita coba pasangkan atau kita hubungkan langsung ke blok yang satunya lagi, oke ya. Dan kita coba apakah sudah normal ataukah belum. Oke. Kemudian kita sambungkan lagi untuk listriknya. Dan kita perhatikan. Kita perhatikan indikatornya. Nah, indikator sudah menyala dan tidak berkedip lagi. Dan tunggu. Nah, sekarang sudah on ya, oke. Sudah on. Tunggu. Agak lama juga ya emang. Nah, sekarang dia sudah tampil dan menyala. Oke, jadi tutorial pada kesempatan kali ini berhasil ya. Oke, jadi rekan-rekan semuanya hanya dengan mengganti komponen ini, optocoupler, rekan-rekan semuanya bisa memperbaiki sendiri ya. Jadi hanya dengan mengganti satu buah komponen ini, permasalahan pada receiver sudah teratasi ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi saya sarankan dan yang perlu diperhatikan apabila misalkan rekan-rekan semuanya sudah mencoba sesuai yang saya praktekkan kali ini, sudah sesuai yang saya praktekkan dan sudah coba ganti misalkan komponen ini, komponen optocoupler ini, dan tegangan masih naik turun berdenyut, itu tidak selalu komponen ini saja ya. Bisa dari komponen dioda, ataupun juga solderan ada yang kendor, ataupun juga komponen elko. Jadi sebenarnya dalam dunia elektronik ini harus secara point to point ya pengecekannya. Misalkan kita coba cek dioda, kemudian cek elko, cek komponen lain juga ya. Jadi nanti bisa diketahui mana kerusakannya. Oke ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila misalkan ada kekurangan atau kurang dipahami dalam penjelasan tutorial kali ini, mohon dimaklumi ya. Karena saya juga di sini masih pemula dan masih sama-sama belajar juga. Belum terlalu memahami juga di dunia elektronik, tapi saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya miliki ini untuk rekan-rekan semuanya. Nah, jadi sekarang sudah kembali normal seperti semula lagi ya. Oke ya. Jadi sebelumnya jangan lupa dulu like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian semua supaya rekan-rekan semua juga dapat mengetahui dari tutorial yang saya buat kali ini. Dan supaya bisa sama-sama belajar ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan tutorial yang saya buat ini dan kurang dimengerti. Coba bisa berikan kritik, juga saran dan komentar di kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.